Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Di dua kali pertemuan yang lalu kita sudah mencoba membahas bahwasanya fungsi Al-Quran itu tidak hanya saja hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, tidak hanya saja menjadi petunjuk dan penjelasan terhadap petunjuk itu, tapi juga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, pemisah. Untuk membedakan dan memisahkan sehingga dengan mudah setiap mukmin membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang mukmin, mana yang kafir gitu. Sehingga jangan sampai nanti kita menganggap orang kafir itu mukmin atau orang mukmin itu kafir gitu. Maka harus ada batasan kejelasannya, perbedaannya. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang mengaku beriman itu mukmin di mata Allah. Nah, itu yang sudah kita jelaskan di Al-Baqarah 185. Lalu di Al-Hujurat ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menafikan sekelompok orang yang mengaku mukmin di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Allah menafikan keimanan mereka dengan mengatakan lam tu'minu, kalian belum beriman. Maka di Ahad bulan yang lalu kita sudah mulai membahas itu hal-hal apa saja menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang dapat menggugurkan keimanan dan keislaman seseorang. Ini tentu masalah yang sangat penting, Pak. Kalau Rasulullah SAW dulu dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing manusia dan menghijrahkan manusia dari alam jahiliyah ke alam Islam itu dengan pertama ya menanamkan dasar-dasar keimanan akidah ya. Itu dari masa risalah yang 23 tahun itu 13 tahun pertama itu hanya menanamkan prinsip akidah. Barulah 10 tahun terakhir itu mulai membicarakan masalah apa yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah menyatakan mukmin. Maka barulah ada perintah sholat, saum, zakat, haji dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena nggak ada gunanya orang melakukan ibadah kalau dia kafir atau dia itu musyrik. Lalu apa gunanya dia melakukan amal ibadah? Sebab kemusyrikan walaupun itu hanya sebesar zarrah, kata Rasulullah, ya musyrik dan mengancam yang bersangkutan abadi di neraka jahanam. Sayang sekali, ini pandangan saya yang mungkin benar juga mungkin salah. Dakwah kita ini tidak meniru dakwah Rasul sebagaimana yang dibimbing oleh Allah. Tidak sepenuhnya, tapi kebanyakan. Kita lebih memilih dakwah itu masalah-masalah
akhlak, masalah ibadah, kurang memperhatikan masalah prinsip akidah. Akibatnya kita lihat kemusyrikan masih terjadi di mana-mana dan dilakukan oleh orang-orang yang setiap hari melaksanakan sholat. Lalu untuk apa mereka sholat? Untuk apa mereka haji? Sementara mereka terancam untuk abadi di neraka jahanam karena kekufuran dan kemusyrikannya. Ya, harapan saya cuma satu, mudah-mudahan Allah memaafkan karena mereka tidak ngerti gitu. Dan pasti tetap saja Allah akan menuntut gitu. Kenapa mereka sampai tidak mengerti gitu. Mereka dituntut, ya kita juga tentu akan dituntut oleh Allah. Kenapa kita tidak memberikan pengertian pada mereka itu. Untuk itu kita bulan yang lalu sudah membahas salah satu bentuk hal yang dapat menggugurkan keislaman seseorang adalah melakukan tindakan-tindakan kemusyrikan. Nah, kita sudah bahas itu. Ya. Termasuk kita sudah bahas fenomena kemusyrikan yang ada terjadi di masyarakat yang kita anggap atau mereka menganggap diri mereka muslim. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu hal yang menurut Al-Quran di satu surah saja, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 102, 3 kali Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ilmu ini kalau diamalkan dan diyakini adalah bisa menyebabkan kekufuran seseorang, yaitu ilmu sihir. Karena memang nanti kita bisa melihat sumber dari ilmu ini, walaupun berasal dari 2 orang malaikat yang diajarkan kepada setan itu, untuk menjadi ujian, ujian keimanan gitu. Yang tidak lulus maka dia akan jatuh kafir. Dan yang menyatakan itu Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Jadi kalau kita menyatakan ini kafir dan tidak, itu ya karena Allah dan Rasul menyatakan itu. Ya. Tidak boleh kita berpendapat gitu ya. Nuk itu kafir bari gak ada dasarnya dalam Quran dan Sunnah. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan cek Allah yang begini ini kafir. Ya. Jadi ilmu sihir ini ilmu yang memang sangat lama, sudah lama itu. Sudah lama dan berkembang di masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi umurnya sudah sangat lama sekali. Dan sejak zaman Nabi Sulaiman sampai dengan sekarang sudah banyak sekali menyesatkan manusia itu dan mengantarkan manusia untuk memasuki neraka jahanam. Ilmu yang satu ini. Kenapa banyak? Karena menarik. Ya, karena ilmu ini dijanjikan oleh mereka yang ingin menyesatkan manusia dapat memberikan kebahagiaan, memenuhi hawa nafsu manusia untuk memperoleh kebahagiaan. Menarik, karena itu di zaman baheula nepi ka ayeuna ilmu ini semakin berkembang. Ya. Hingga banyak sekali masyarakat yang masih melakukan praktek-praktek kemusyrikan. Di antaranya yang disebut dengan as-sarfu, yaitu upaya merubah dan memalingkan dari cinta menjadi benci. Nah, itu ada ilmunya. Jadi ya tentu ada
amalan-amalan tertentu yang harus dilakukan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh setan. Nah, itu nanti syaratnya itu yang akan membuat seorang itu kemudian jatuh kafir di mata Allah. Ada lagi al-atfu. Nah, ini sebaliknya. Kalau al-atfu itu membuat orang yang tadinya tidak mencintai jadi mencintai. Mungkin kalau di kita ada istilah ilmu pelet. Ilmu pelet gitu ya. Bagian dari ilmu sihir. Dan ini jelas-jelas perbuatan syirik. Kalau kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, jimat, ya, dan tiwalah itu ya kalau di kita pelet lah itu ya, adalah perbuatan syirik. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nah, sekarang masih kita lihat apa itu ilmu sihir, bagaimana sejarahnya dan kenapa dia bisa menggugurkan keislaman seseorang. Dengan kita mencoba membahas Quran surah Al-Baqarah 102. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Udah ketemu, Bu? Dan mereka mengikuti, mereka yang dimaksud di sini orang-orang Yahudi. Yang dimaksud dalam ayat ini. Apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Lalu mereka menuduh. Kenapa mereka menuduh? Nanti ini akan kita jelaskan ya. Dan mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu melakukan perbuatan sihir. Jadi mereka menuduh Nabi Sulaiman lah yang melakukan sihir. Padahal yang ada pada Nabi Sulaiman itu mukjizat. Ya. Berbeda betul antara mukjizat dengan sihir. Ini nanti kita akan jelaskan semua ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menafikan tuduhan mereka, wa ma kafara Sulaiman. Ini sudah mulai muncul kata kafir di sini. Wa ma kafara Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman sesungguhnya tidaklah kafir. Artinya yang dimaksud tidak kafir itu karena dituduh menjalankan ilmu sihir. Berarti ilmu sihir itu bisa membawa kepada kekafiran. Hanya setan-setanlah yang kafir. Walakinna syayatinu kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Kenapa mereka kafir? Mengajarkan manusia ilmu sihir. 2 kali di ayat ini Allah menyatakan bahwa sihir itu membawa kepada kekafiran. Nanti yang ketiganya itu kita lihat bahwa ketika 2 malaikat yaitu Harut dan Marut mengajarkan kepada ilmu sihir, mereka pun mengatakan bahwa ilmu ini yang kami ajarkan ini adalah fitnah, ujian. Fala takfur, jangan sampai kalian kafir. Nah itu udah semakin 3 kali Allah ingin menegaskan dalam ayat 102 ini
bahwa ilmu sihir ini benar-benar bisa membawa kepada kekafiran. Yang pertama nanti kita akan coba ya. Wattaba'u mata terus syayatin. Jadi ilmu ini diajarkan oleh setan. Siapa setan? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan makhluk bernama setan. Ya. Setan itu hanyalah julukan yang dialamatkan oleh Allah kepada dua jenis makhluk Allah, jin dan manusia. Karena selain dua makhluk ini, tidak ada satupun makhluk yang tidak taat beribadah kepada Allah. Ya. Semua makhluk di dunia ini, selain jin dan manusia, semuanya muslim. Batu muslim, gunung muslim, semua makhluk. Tidak ada kambing kafir. Semua kambing itu muslim. Bagaimanapun hinanya seekor babi di mata kita gitu ya, umat Islam, karena sudah najis, haram lagi dari dagingnya, sehingga kita nggak mau bersentuhan dengan makhluk itu. Tapi ingat ibu, tidak ada satupun seekor babi yang kafir. Semua babi itu muslim. Semua babi itu muslim. Mereka masing-masing beribadah kepada Allah itu. Ada yang sibuk terus bertasbih. Maka nanti kita melihat dalam Al-Quran itu, gunung-gunung bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak mengerti tasbih mereka. Jadi tidak ada yang diberi hak untuk memilih mau beriman atau kafir. Mereka ditakdirkan oleh Allah mukmin semua, muslim semua. Ini muslim ini. Semua makhluk ini muslim. Karena semua ini makhluk hidup. Tembok muslim itu, pohon muslim, semua muslim. Jadi setan itu hanya berasal dari dua makhluk, jin dan manusia. Karena hanya jin dan manusia yang diberi oleh Allah hak untuk memilih beriman atau kafir. Kepada yang memilih beriman diberi hak untuk memilih mau taat kepada aturan Allah atau mau maksiat menentang aturan Allah. Nah, itu hanya manusia dan jin. Yang memilih kafir atau memilih muslim lalu menentang aturan Allah, bahkan melakukan maksiat, mereka dijuluki setan. Maka nanti kita lihat di dalam Quran surat Al-An'am 112, Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jin. Demikianlah para nabi itu, mereka sudah ada lawan musuh-musuhnya, berasal dari jin dan manusia. Setan-setan berasal dari jin dan manusia. Atau dalam Quran surat An-Nas itu yang mungkin kita sering baca itu, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu bisa berasal dari jin dan manusia. Jadi kalau jin itu dengan manusia itu sebenarnya sama Pak, posisinya sama. Sama-sama diberi hak untuk memilih dalam hidup itu. Memilih mukmin dan kafir, sehingga jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Lihat di Quran surat Al-Jin ayat 14. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Jadi dari kami ini katanya para jin ini ada yang mukmin, ada yang kafir.
Yang mukmin, lihat lagi di Quran surat Al-Jin ayat 11. Ada yang taat beribadah kepada Allah, ada yang sibuk berbuat maksiat. Wa anna minna salihun wa minna duna zalik. Jadi hampir persis lah, sama dengan kita manusia itu. Ada yang mukmin, ada yang kafir. No mukmin, ada yang taat beribadah, lolobana mah maksiat. Karena itu hanya setan-setan inilah yang nanti akan memenuhi neraka jahanam. Maka lihat di Al-A'raf 179, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi tidak ada makhluk lain yang bakal menjadi penghuni neraka gitu. Maka itu saya katakan itu domba semuanya muslim, tidak ada rek domba Garut, rek domba naon, semuanya muslim gitu. Jadi saya suka mendengar pernyataan begini, seumur umur saya belum pernah melihat setan. Saya bilang bohong. Setiap hari kamu kan menyaksikan setan. Di kantor, di TV, kerpidato. Setan wungkul itu. Banyak setan setiap hari kita saksikan. Mungkin yang Anda maksud itu belum pernah melihat setan dalam bentuk jin. Oh, dalam bentuk manusia sapopoe orang ningali. Atau jangan-jangan didinya setan. Pas ningali dina cermin, setan. Ketika seorang itu berbuat maksiat, dia sedang menjadi setan. Ya, setan itu sifat. Nah, luar biasanya di kita, setan itu dipuja-puja, Pak. Datang ke Bandung, setan sediakan sambutan yang luar biasa, kayak karpet beureum itu, parbut hayang difoto jeung setan. Bangga pisan bisa difoto jeung setan. Nah, yang dimaksud setan oleh ayat ini, setan dalam bentuk jin. Yang wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Yang dimaksud di sini setan dalam bentuk jin. Nah, ini setan ini gimana ceritanya dengan kaitannya dengan Nabi Sulaiman? Jadi dulu setan dalam bentuk jin ini, dulu mereka sering mencuri-curi berita. Jadi ketika Allah memberi instruksi kepada malaikat, nih si Ahmad misalnya, coba kamu sampaikan bahwa dia akan begini, gitu. Atau dia akan beri rezeki sekian. Dia dengar si jin itu, oh ya informasi, buru-buru dia turun ke bumi menemui para dukun dan sebagainya, orang-orang kafir, untuk memanfaatkan berita ini untuk menyesatkan. Maka dulu ada dukun-dukun yang bisa mengetahui yang akan terjadi, Pak. Bahula itu dari berita bocoran. Ketika Allah memberikan instruksi ke malaikat, malaikat can turun melaksanakan instruksi itu, si jin sudah lebih dulu memanfaatkan itu. Nah, ditambah lagi nanti berita itu dengan berita-berita tambahan lainnya yang menyesatkan itu. Sejak zaman Rasulullah SAW, jin tidak diberi lagi kesempatan itu. Ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca di Quran surat Al-Jin
mulai ayat 8 ya. Ayat 8, 9, 10. Di ayat 9-nya itu wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' faman yastamil an yajid lahu shihaban rasada. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harsan shadidan wa suba. Wa anna la nadri asarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasda. Jadi kata si para jin, dulu kami sering nguping itu di mendekati aras Allah itu, menunggu sampai Allah memberikan instruksi apa kepada malaikat, bocoranna kumaha, dan itu kita manfaatkan untuk menyesatkan manusia. Nah sekarang kami melihat langit itu dijaga oleh para malaikat. Siapa yang akan mendekatinya, dia akan terbakar oleh meteor yang Allah Subhanahu wa taala ini kan. Sehingga kami sudah tidak bisa lagi menguping. Sehingga di ayat 10-nya Allah menyatakan bahwa kami, kata para jin itu, tidak lagi mengetahui asarrun urida biman fil ardi am arabim rasada, apakah kebaikan atau kecelakaan bagi seseorang di bumi gitu ya. Kalau dulu mereka bisa menguping itu. Jadi sekarang tidak ada lagi itu orang yang bisa mengetahui yang akan terjadi. Sebenarnya dari dulu juga tidak ada yang bisa mengetahui yang akan terjadi gitu kan. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah di Quran surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Hanya saja kalau dulu ketika itu sudah diputuskan oleh Allah, ini yang terjadi, yang akan terjadi, dan itu dalam bentuk instruksi Allah kepada malaikat, jin nguping gitu. Nah sekarang dengan jin tidak bisa nguping lagi, ya semakin tidak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi, Pak. Jadi kalau dari situlah nanti kita bisa memahami ya. Dan ini yang sudah kita jelaskan pada bulan yang lalu itu. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan man ata urrafan aw kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu dia minta diramal tentang apa yang akan dia alami minggu depan, bulan depan atau kapan misalnya. Lalu diramallah oleh dukun itu, oleh orang pinter. Nggak tahu kenapa ya, mereka disebut orang pinter itu. Ya mungkin pinter nggak bodoh gitu. Karena banyaknya orang yang berhasil mereka tipu gitu ya. Nah itu, lalu dia yakin dengan ramalan itu bahwa 2 minggu lagi kamu pasti akan begini. Yakin kamu bakal jadi anu misalnya. Dan dia yakin dengan ramalan itu, maka kata Rasulullah, laqad kafara bima anzala ala Muhammad, sungguh dia telah kafir dengan ajaran Islam yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Paling tidak dia sudah mengkufuri ayat 34 Quran surat Luqman yang kata Allah, tidak ada satu makhluk pun yang bisa tahu. Nah, mungkin si dukun itu kerja sama dengan jin. Sarua apa si jin kayak. Dulu dia bisa tahu tuh pada saat diinstruksikan karena nguping. Sekarang nguping pun sudah tidak bisa. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa mereka pernah menuduh pada saat itu bahwa ilmu sihir ini diajarkan oleh Nabi Sulaiman? Ya, karena memang Nabi Sulaiman itu diberi oleh Allah mukjizat dan kelebihan yang diantaranya kelebihan-kelebihan itu diperoleh oleh Nabi Sulaiman berdasarkan permohonan dari Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca Quran surat Shad ayat 35 sampai dengan ayat 38.
Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab fasakharna lahu ar-rih tajri bi amrihi rukhan haitsu asab wasyayatina kullu bana'in wa ghawasin wa akharina muqarranina fil asfad. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada setiap rasul untuk menunjukkan, meyakinkan bahwa mereka ini adalah rasul gitu. Mukjizat itu sesuatu anugerah dari Allah kepada rasul yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Jadi kalau ada sekarang kita melihat manusia gitu bermain dengan api dan dia tidak terbakar badannya oleh api, wadul, itu pasti sihir. Karena itu mukjizat Nabi Ibrahim. Kalau orang bisa merubah misalnya tongkat menjadi ular atau tongkat menjadi kelinci, wadul. Karena itu salah satu mukjizat Nabi Musa. Itu pasti sihir. Mukjizat itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Dan para nabi pun memperolehnya hanya karena Allah memberikan itu untuk menjadi bukti kepada manusia bahwa mereka benar rasul. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu mempunyai itu, dikira itu sihir. Oleh mereka itu dikira itu sihir, sehingga mereka kemudian menuduh Nabi Sulaiman lah yang mengajarkan sihir. Memang pada zaman Nabi Musa itu sedang berkembang ilmu sihir yang luar biasa. Justru malah Nabi Sulaiman yang kemudian menyelamatkan orang dari perbuatan-perbuatan sihir itu, di mana ilmu sihir, kitab-kitab yang memberikan pelajaran sihir itu oleh Nabi Sulaiman kemudian disembunyikan. Ada sebagian riwayat mengatakan disembunyikan di bawah singgasananya beliau. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, itu digali lagi, Pak. Itu. Digali lagi, kemudian ditemukan dan diajarkan lagi sampai sekarang. Ya, jadi nah sekarang apa itu sihir, Pak? Sihir itu dari kata sahara, sin, ha besar dan ro. Sihir. Oh maaf ya, bukan ha besar, ha kecil. Sahara, sin, ha, ro. Ibu pernah mendengar istilah sahur? Ya minang atuh, malam rek saum gitu kan? Kita disunahkan untuk sahur. Sahur itu apa? Sahur itu dari kata saharo. Kemudian lahir istilah sahur. Dari kata saharo lahir istilah sihir. Akar katanya saharo itu. Sahur itu adalah waktu disebut malam, sudah tidak jelas tanda-tanda kemalamannya itu, tepoek-poek ting, tapi disebut subuh, cancaang deh. Kalau ada pernah para sahabat Rasul ikut sahur bersama Rasul gitu, lalu yang tidak ikut sahur ditanya oleh para sahabat yang lain, ketika kalian sahur bersama Rasulullah itu sampai dengan azan subuh berapa lama? Jadi berhenti dia itunya itu. Ya kata para sahabat, kira-kira dulu kan belum ada jam arloji gitu. Jadi ukurannya pakai ukuran waktu lain gitu ya. Kira-kira bacaan 50 ayat lah. Nah itu yang disebut sahur itu. Jadi kenapa disebut sahur? Dia sangat mungkin menipu mata orang, mengira oh ini masih malam, padahal gesrek subuh. Atau mengira ini sudah masuk subuh, padahal tacan.
Jadi sangat mungkin orang tertipu ya. Kalau sekarang kita mungkin sudah tidak, ini karena patokan kita jam kan ya. Kalau dulu kan orang melihat ke alam gitu, ya itu masih malam atau sudah subuh itu. Nah waktu sahur itu yang waktu yang bisa memungkinkan orang tertipu, mengira masih malam atau mengira sudah subuh. Maka ilmu sihir itu ilmu menipu. Jadi ilmu sihir itu ilmu tipuan. Apa yang ditipu? Mata manusia. Sehingga si mata itu yang tersihir itu akan melihat sesuatu tidak sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya. Nah, itu ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu merubah sesuatu, tidak ada yang dirubah. Dia hanya sekedar memperdaya mata, menipu si mata sehingga si mata itu melihat sesuatu tidak pada yang sesungguhnya. Itulah ilmu sihir. Jadi alangkah luar biasa ruginya manusia yang mendalami ilmu sihir itu. Asup neraka, bari jeung ditipu di asup neraka. Dia tidak memperoleh apa-apa di dunia itu. Coba lihat di Quran surat Al-A'raf 116. Saharu ayunan nas. Mereka berhasil menyihir mata manusia. Nah, di mata itu disihir, Pak, sehingga akhirnya melihat sesuatu tidak pada sesuatu yang sesungguhnya. Mari kita lihat kisah Nabi Sulaiman dengan para penyihir Firaun. Para penyihir yang dikuasai oleh Firaun. Suatu ketika terjadilah perdebatan itu ya, ketika Firaun kemudian mengaku saya Tuhan. Lalu akhirnya mereka bersepakat itu antara Firaun dengan Nabi Musa untuk menunjukkan itu kemampuannya itu. Nabi Firaun mengandalkan tukang sihirnya itu. Maka kemudian tukang sihirnya Firaun itu berkata, qalu ya Musa, berkata para ahli sihir itu, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwalu man alqa. Apakah kamu yang akan memulai atau kami? Jawab Nabi Musa, qala bal alqu. Silahkan kamu duluan. Lalu kemudian mereka pun memainkan ilmu sihirnya dengan melempar seutas tali. Nah itu si tukang-tukang sihir Firaun. Lalu terlihatlah oleh orang-orang yang matanya kena sihir, seolah-olah tali itu ular yang merayap. Pertanyaannya, berubahkah si tali itu menjadi ular? Tidak. Cuman mata-mata orang yang kena sihir, ya karena tadi dikatakan yang disihir itu mata manusia, melihat si tali itu seolah-olah ular. Si tukang sihir melihat tali itu apa? Tali. Mata orang yang kena sihir melihatnya seolah-olah ular. Selesai, sudah. Lalu kemudian silakan, sekarang giliran kamu wahai Nabi Musa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Nah, itu di ayat 69 dan 70 ya. Lemparkan tongkat yang ada di tanganmu wahai Musa. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkat itu. Apa yang terjadi? Berubah tongkat itu menjadi ular. Jadi si tongkat itu berubah menjadi ular. Maka di ayat 70-nya para tukang sihir Firaun pun langsung sujud. Sujud langsung, lalu menyatakan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu mereka menyatakan kami sekarang telah beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Nabi Musa.
masuk Islam mereka. Loh, kenapa si tukang sihir ini sekarang kok malah jadi masuk Islam? Mereka yakin bahwa Musa itu betul nabi, betul rasul, karena yang beliau lakukan bukan sihir, tapi mukjizat. Kenapa? Lo tongkat itu betul-betul berubah menjadi ular. Harusnya kalau itu sihir, Nabi Musa itu yang dilakukan oleh Nabi Musa itu sihir, harusnya tongkat itu terlihat oleh tukang sihir apa? Tongkat. Ari tukang sihir ada temenang kasihir atau namanya tukang sihir kasihir. Atau lain tukang sihir ari bisa kasihir keneh mah. Nah si tukang-tukang sihir Firaun itu jelas-jelas melihat tongkat itu berubah menjadi ular kok. Maka mereka yakin ini bukan sihir ini. Sihir mah tidak bisa merubah apa-apa. Cuman menipu saja, menipu mata gitu. Mereka pun langsung sujud dan menyatakan kami beriman sekarang. Marahlah Firaun itu. Ya kumaha itu. Yang diandalkan oleh dia malah kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diancamlah bahwa mereka akan dibunuh, bahkan digantung, bahkan dicincang dan lain sebagainya, dibakar gitu. Mereka mengatakan silakan. Lakukan semua itu. Kami tetap memilih beriman karena memang Nabi Musa itu rasul. Jadi dari sini jelaslah, semakin jelas pada kita bahwa ilmu sihir itu ilmu nipu. Ilmu hanya menipu. Menipu mata kita manusia ini. Sekarang ada orang dipakai golok, tos, tidak mempan. Yakin itu? Yakin ada manusia bisa kebal seperti itu? So, kadiekeun orangnya. Ku saya dikadekna. Ada orang main debus, katanya masukin ini sini besi sini, masukin tapi kau leher masukin pisau tajam muncul di sini. Boro-boro paeh getihan ge henteu. Ka dieu ku saya ditusukna. Atau jangan saya nusuklah. Silahkan dia lakukan itu di mesin ini depan bapak-bapak sekalian. Saya yakin mati. Yakin nembus, Pak. Dan kita nggak usah melakukan apa-apa kecuali membaca ayat kursi saja. Supaya setan itu pada lalupatan itu. Setanlah yang telah menyihir orang yang kemungkinan tersihir matanya melihat seolah-olah pisau itu nembus. Kesian ya orang-orang yang akhirnya harus masuk neraka gara-gara tertipu oleh hal semacam ini. Saya ingat dulu Pak ya, ada seorang aparat lah, mungkin lebih baik gak saya sebutkan instansinya Pak. Ada seorang aparat, kebetulan tetangga orang tua saya. Hanya berapa rumah itu? 5-6 rumah selisihnya itu. Istrinya satu Pak, si aparat ini. Tapi anaknya 18. 18 itu 16 laki-laki. Jadi perempuannya cuma 2. Makanya si istri aparat ini banyak masyarakat yang nggak kenal gitu kan. Karena ya kapan bertemunya. Jadi masuk ke teras itu lagi hamil. Terus muncul deui keur ngagendong bayi. Telila hamil deui gitu ta. 18 anaknya, Pak. Saingan dengan yang di depannya 22. Saingan. Jadi kalau ini mah nggak ada di rumah itu, Pak. Jadi dibawa kemana gitu tah itu teh. Kalau ini yang 18 ini. 18 laki semua. Mungkin repot dia menghadapinya itu ya. Entah gimana asal muasal pemikirannya. Lalu dia membawa seorang
Naon atuh ngaranna nu kitu teh nya. Mohon maaf ya kalau saya sebut daerahnya ya. Dari Banten, Pak. Dibawalah untuk mengajar anak-anaknya laki-laki itu ilmu kebal. Supaya anaknya itu yang 16 yang laki-laki itu barisa kumahalah gitu ya, bisa menjaga diri gitu, enggak perlu ripuh orang tuanya ngurus gitu. Mulailah si ini nih ngajarin itu. Nah setelah anak-anak itu belajar ya namanya anak-anak mungkin ya nggak berhenti ngomong juga pada teman-temannya, saya kebal gimana ya, diajar cina itu ngajarkan. Maka banyaklah orang di warga itu anak-anak muda yang kemudian ikut belajar ilmu kebal itu. Saya ingat dulu itu ya, salah satu bacaannya itu. Jadi ini harus dibaca katanya nanti setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, habis kamu berzikir, coba baca ini. Ada bacaannya itu ayat Sang Ratu Kapiak, Sang Ratu Hyang Widi. Naundilah panjang gitu. Ini gimana ini ya? Jadi sholat menghadap Allah, setelah itu berzikir menghadap Hyang Widi. Tuhannya siapa itu? Tuhannya orang lain kan itu. Mana sudah dibawa kepada kemusyrikan, setan ini coba. Mulailah anak-anak muda di sana itu, di daerah sana itu mulai berani mencari-cari lawan, Pak, untuk menguji ilmu kebal teh apa? Udah dicoba ke sini ke mempan kan kelihatan garis saja ukul gitu. Ke leher, wah kemana itu? Wah kebal. Jadi ada orang tua di daerah itu beda RT, Pak. Kalau saya di RT 2, ini orang tua ini di RT 1, Pak. Rumahnya di Jalan Kesehatan itu. Nah, ini saya jelaskan. Jadi hanya berapa meter ke RSHS. Lalu orang tua itu manggil si orang yang guru dari Jawara dari Banten itu. Saya dengar katanya Anda itu mengajarkan kepada para pemuda di sini ilmu kebal. Oh iya katanya. Memang ada ilmu kebal itu? Ada buktinya. Bisa dibuktikan di depan saya kata orang tua itu. Oh siap katanya. Dia kan kemana-mana bawa golok, Pak. Ini cerita tahun 73-an, Pak, 72, 73 itu. Bawa golok. Dia mau coba ke leher gitu. Ini saya buktikan di depan orang tua itu. Oh jangan, kata orang tua itu jangan ke leher, ke tangan aja lah. Oh so apa lagi di tangan katanya. Nih, putus Pak. Putus Pak, hampir putus sama sekali itu. Untungnya hanya berapa meter ke RSHS itu, langsung dibawa ke RSHS Pak. Dioperasi dan sebagainya, 2 minggu dia dirawat. Itu pulang, nggak ketahuan kapan pulangnya, tahu-tahu katanya sudah ada di Banten dan nggak pernah kedengaran lagi Pak. Malu dia Pak. Loh kok bisa begitu? Si orang tua ini pasti orang yang beriman Pak. Lalu mungkin dia baca-baca untuk mengusir setan. Lah setan lalu lompatan. Dengan setan lalu lompatan ya sudah nembus, gak ada lagi permainan sihir itu. Si setan bisa menahan seolah-olah golok itu seperti sampai pada ditahan. Atau mata kita ditipu seolah-olah melihat golok itu sudah sampai. Aina setan geus kabur diusir ku ayat kursi eta. Nyaman ampun. Makanya saya bilang sok datangkeun nu debos nu saya bawa ka dieu. Maka wajar Pak kalau nanti ada orang-orang seperti itu ketika mau demonstrasi itu mengatakan saguru sailmu ulah ngaganggu. Nah, itu kan istilah mereka itu. Maksudnya mah orang-orang yang beriman jangan mengganggu dia. Begitu kita bacakan ayat-ayat dan minta perlindungan pada Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, terus lalu lompatan, habis dia Pak. Kalau Bapak Ibu gak percaya, sok datangi orang-orang seperti itu, ticingnya didinya babacaan. Kan kadang-kadang orang tetegannya harunya lamun maot gitu Pak. Ilmu sihir itu ilmu tipuan. Nah itu.
Mari kita lihat sekarang di Quran surat Al-Baqarah 102 itu. Kita lanjutkan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi setanlah yang kafir dengan mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Si setan ini adalah jin ya. Setan yang dimaksud ini berasal dari jin. Dari mana ilmu sihir itu diperoleh? Wa ma unzila 'alal malakain. Yaitu ilmu yang pertama kali diturunkan kepada dua orang malaikat. Di Babilonia, di Babila. Siapa nama malaikat itu? Harut wa Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Jadi dari mana ilmu sihir itu pertama kali? Malaikat. Ari malaikat menang di mana? Dari Allah. Jadi ilmu sihir itu berasal dari mana? Dari Allah. Kumaha itu? Bu, ari kecenderungan kafir di mana? Manusia punya kecenderungan kafir dari mana? Kecenderungan itu siapa yang menciptakan? Allah. Tapi Allah tidak hanya menciptakan kecenderungan kafir. Pada manusia itu ada juga kecenderungan mukmin. Kecenderungan kita untuk berbuat maksiat itu siapa yang menciptakan? Allah. Tapi Allah menciptakan pada diri kita juga bukan hanya kecenderungan maksiat, kecenderungan taat. Di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 dan 8, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kenapa Allah berikan kita kecenderungan kafir dan mukmin? Itulah ujiannya. Yang lulus menghadapi ujian itu mukmin, yang terlulus kafir. Kenapa Allah ciptakan pada diri kita manusia kecenderungan fujur dan takwa? Kecenderungan untuk takwa berbuat baik dan kecenderungan fujur berbuat maksiat. Itulah ujian kita manusia. Yang berhasil lulus, memilih beriman, lalu memilih untuk taat beribadah pada Allah dijanjikan surga. Yang memilih kafir, terlulus berarti dia, atau memilih berbuat maksiat, maka diancam dengan neraka. Nah, itu ujian bagi kita. Maka ilmu sihir ini diturunkan oleh Allah lewat malaikat untuk ujian. Maka lihat di dalam lanjutan ayatnya, wa ma yu'allimani min ahadin, dan kedua malaikat Harut dan Marut itu tidak pernah mengajarkan ilmu sihir itu kepada seseorang. Ilmu sihir pertama kali diajarkan pada jin, Pak. Dari jin yang kemudian diamalkan, yang kemudian jadi setan, itu lalu diajarkan kepada kita manusia. Ketika malaikat Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir itu, mereka tidak pernah mengajarkan kecuali sambil mengajarkan itu menyatakan hatta yakula innama nahnu fitnah. Sesungguhnya ilmu yang kami ajarkan ini adalah fitnah, adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, jangan sampai ilmu ini membuat kalian menjadi kafir. Itu ujian. Sudah 3 kali di dalam ayat ini Allah menyebut itu bahwa ilmu sihir itu adalah membawa kepada kekafiran. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dari dua malaikat itu mereka mempelajari Ibu, Bapak masih bisa ini? Kita lanjutkan? Sudah 8:30, gak apa-apa? Sampai jam 11? Makiat Bu, abdi da di pasian leut ke henteu abdi teh. Keur saraum gitu di Istiqomah teh ari dinten Ahad. Henteu ya, teu kedah Kang, da ulah kasindiran. Dulu
Menurut Al-Quran, pada waktu pertama ilmu sihir itu begitu luar biasa menarik itu. Apa yang menjadi daya tariknya? Ilmu sihir itu banyak dipergunakan. Nah di sini dalam usaha yang saya katakan tadi, ada untuk as-sarfu, ada untuk al-atfu. Kalau as-sarfu yang paling banyak dijelaskan di sini, untuk menanamkan rasa benci pada manusia. Orang yang tadinya mencintai tiba-tiba jadi benci. Dengan demikian di sini dikatakan fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zaujih. Ilmu sihir ini dipergunakan untuk memisahkan suami dari istrinya. Ya, bisa berakibat suami istri itu cerai, Pak. Mereka yang saling mencintai tiba-tiba jadi satu pihak atau dua-duanya saling membenci, Pak. Sehingga akhirnya memilih cerai. Kumaha ilmu sihir bisa gitu. Jadi bagaimanapun ini berbahaya, Pak. Ilmu sihir itu. Walaupun tidak merubah hakikat, tapi permainan si setan ini yang terus membisiki yuwaswisu fi sudurin nas bisa mempengaruhi orang itu sampai akhirnya dia membenci suaminya. Atau si suami yang kena pengaruh itu sehingga luar biasa pengaruh itu bahwa istri kamu adalah begini, sekali itu dan sebagainya. Sehingga akhirnya si suami tiba-tiba jadi membenci istrinya. Sehingga rumah tangga ngantau oleh para seawe terus gitu. Akhirnya berakhir dengan cerai. Itu yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Atau maka di sini kebanyakan waktu saya di Mesir, karena orang tua saya, ibu saya berasal dari Mesir gitu ya. Oh nuhun Pak. Jadi ya mah jam 11 saja. Saya pernah ke kampung ibu saya. Jadi sampai sekarang itu di Mesir itu, ya nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi saya tahun 74 ke Mesir itu. Itu banyak ilmu sihir itu dimiliki oleh perempuan. Banyak dipelajari dan dipakai oleh perempuan. Maha benar Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Alaq itu, Al-Falaq itu. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Itu kan berkaitan dengan sihir itu. Nafasat itu sihir-sihir wanita. Para penyihir wanita. Yang meniupkan ini ya, di buluh-buluhnya itu kan, min syarrin naffasati fil 'uqad. Kenapa? Itu dipakai untuk kalau misalnya sekarang ada dua wanita bersaing memperebutkan seorang pria, misalnya ini ya, misal. Lalu si A dan B memperebutkan si X itu pria. Si A yang menang. Akhirnya si X memilih menikah dengan si A. Si B nggak bisa nerima itu kekalahan itu. Dan rasanya saya asal lebih gelis, asal naon lah, pokoknya tidak bisa dia nerima itu kekalahan itu. Maka sebelum menikah dia mempergunakan ilmu sihir itu. Sehingga si X itu, si pria itu akan melihat si A ini kadang-kadang seperti kambing, Pak. Nah itu tadi yang ilmu sihir yang tali bisa terlihat ular. Maka dia jijik melihat calon istrinya itu. Gini Pak, calon pamajikan saya itu kaos domba gitu. Nggak jadi, akhirnya balik kepada si B. Nah, itu ilmu yang kenapa banyak dikuasai oleh wanita. Hari laki-laki mungkin tidak perlu ilmu sihirnya itu duit, Pak. Dengan harta yang banyak dan sebagainya, banyak wanita tertarik gitu. Tidak semua wanita ya. Tapi rata-rata lah wanita gitu ya, tertarik pada duit. Nah itu ilmu sihir itu. Apakah berubah si calon istrinya itu jadi domba? Nah, itu kena sihir si laki-laki itu.
sehingga melihat istrinya itu seperti domba dan menjijikkan. Maka kalau dibilang bahaya, mesti bahaya bagi orang-orang yang lemah imannya, bisa kena. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala secara khusus itu memerintahkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Kenapa khusus itu Allah perintahkan kita? Bahaya ini. Tapi kalau Allah sudah melindungi, nggak akan bisa jalan itu ilmu sihir itu. Seperti saya katakan tadi. Jadi kayak ilmu pamelet gitu ya. Membuat orang jadi suka, padahal tadinya benci betul dia pada laki-laki itu. Tiba-tiba dia jadi sangat mencintai pria itu. Karena ilmu itu ya. Jadi sangat berbahaya. Padahal dia bukan laki-laki yang baik untuk menjadi seorang suami. Akhirnya menikah, kacau rumah tangganya, cerai gitu. Kan sering terjadi itu. Ini berbahaya. Jadi sihir itu, kenapa bisa demikian? Apakah betul? Bagaimana dia si pria itu bisa melihat calon istrinya itu tadi jika domba? Si jin ini, Pak, Bapak Ibu sekalian, jin itu diberi kemampuan oleh Allah bisa menyerupai makhluk bumi. Bisa menyerupakan diri dengan manusia, bisa menyerupakan diri dengan binatang. Ketika dia menyerupakan diri dengan manusia, itulah oleh masyarakat disebut hantu. Anu bentukna kawas kitu jangkung gede gedrowo, anu letik-letik cenah dugul tuyul, anu perempuan terus bolok kuntilanak. Sebenarnya apa itu hantu-hantu itu? Jin sedang menyerupakan diri. Dia bisa menyerupakan diri dengan binatang. Yang paling dia sukai kalau binatang ular. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau Anda melihat ular, misalnya sekarang kita melihat ular di sini lewat gitu ular, jangan langsung dibunuh kata Rasulullah. Tanya dulu, bisi lain orai, bisi jin. Kalau kita melihat ular itu misalnya di hutan, takut udah ditanya sama orai, sama insya Allah. Atau kita pergi ke kebun binatang terus sekali ayah orai, tak kudu ditanya, eta mah yakin. Tapi kalau di Masjid Istiqomah ini lewat ular sekarang misalnya, pan asa teu pantes aya orai aya di dieu. Mungkinkah itu ular? Mungkin, bisa saja ya ular ke mana gitu kebetulan lewat sini bisa. Tapi kan kecil kemungkinan. Nah, kalau ragu kata Rasulullah, coba kalau nanti kita pukul dia, ular sebesar itu saya takol ku besi mic ini misalnya atau ku tiang ieu, ukuran ular itu mati. Kalau dia jin mati dia. Maka nanti dipersoalkan oleh kalangan para ulama, berdosa enggak kita sudah membunuh si jin itu? Ada yang mengatakan ya tidak berdosa, berdosa. Kunaon berdosa? Rasulullah kan mengatakan, tanya heula. Ada yang mengatakan tidak berdosa, bukan salah sorangan, makin nyingsieunan. Macam-macam itu pendapat itu. Makanya tanya dulu. Kumaha nanya? Tanya saja. Kamu ular bukan? Kalau nanti dia menjawab, dek bedu saya mau orai, berarti jin. Di mana ya orang bisa nembalan? Berarti jin. Tapi kemungkinan besar dia tidak akan menjawab. Lalu kemungkinannya apa? Hilang. Oh jadi dia jin. Jadi sudah hilang? Tidak, masih ada di depan kita. Tapi tidak terlihat karena jin dalam wujud aslinya tidak bisa dilihat.
Kecuali nanti pada saat sakratul maut baru kita bisa melihat. Ketika tabir alam gaib itu sudah dibuka oleh Allah. Hanya para nabi saja, para rasul yang bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Itu pun kalau tabir alam gaib dibuka oleh Allah itu. Kuncinya tetap di tangan Allah gitu kan. Wa indahu mafatihul ghaib. Jadi kita nggak bisa melihat. Jadi begitu ini loh kok hilang? Bukan hilang, dia kembali pada wujud aslinya. Kita hanya bisa melihat kalau dia berwujud. Maka si jin itu nggak berani berwujud. Kenapa? Ketika dia berwujud lemah. Berwujud manusia, berlaku hukum manusia. Saya cekik mati dia. Saya lagi megang pistol, saya tembak mati. Sementara dia tidak bisa mencekik saya. Nah itu kelemahannya. Dia bisa berwujud tapi jadi lemah. Wah, lamun jin bisa nyekek orang, beak orang dicekekan ku jin, Pak. Kersare udah teh puting-puting jin masuk ke kamar kan dia bisa menembus tembok dalam wujud aslinya kan. Nembus tembok, nembus pintu dan sebagainya. Karek di kuncian naon ya tetap biasa nembus. Begitu sampai di kamar kita berwujud dia manusia, kita sedang tidur cekekan hiji-hiji, wah beak itu Pak. Dia ketika berwujud jadi lemah Pak. Maka dia takut Pak. Makanya kalau ada orang melihat jin, sok tanya karena melihat jurik, berapa lama kamu lihat? Sakolebat. Sakolebat aja itu, dia segera kembali pada wujud aslinya. Takut kalau kita melakukan gerakan mencelakakan dia. Gak ada yang namanya jurik terus nagan di hadapan orang lila mal ayah. Dia takut Pak, takut pada kita. Paling dia berani lama-lama mempertontonkan kepada orang yang takut. Begitu ibu takut, dia makin berani untuk menampakkan diri. Maka kenapa banyak anak kecil suka melihat hantu? Mamah, eta naon anu dihordeng? Mana? Itu hidung segede gitu. Mana? Kata ibunya. Tadi mah aya. Lalu katanya anak ini punya indera keenam, lain punya indera keenam. Si jin berani menampakkan diri pada si anak itu karena tahu si anak ini tidak akan reaksi kemudian mengambil daun, peso atau batu, baledog, enggak akan. Maka dia berani menampakkan diri. Saya sudah sering kalau ketemu karena saya dulu sering manggil jin. Kalau ibu mau, bapak saya ajari gampang mah. Manggil jin itu setengah menit sampai. Kalau udah biasa nggak akan sampai setengah menit, hitungan detik muncul. Mau? Dulu umur 18 tahun seingat saya sudah masuk dunia yang begini Pak. Alhamdulillah saya bisa mengerti bagaimana jin itu bisa mudah menyesatkan manusia. Sekarang orang berapa banyak itu yang saya ambil contoh itu ya. Waktu kita bahas musyrik itu. Berapa banyak orang yang menuhankan keris pusaka, naon karena itu. Untuk apa mereka tuhankan keris itu? Ya jelas keris itu bisa melayang-layang. Pernah orang menyaksikan keris melayang. Gara-gara eta disebut keris pusaka lalu disembah-sembah. Saya bisa membuat ini HP ini menjadi HP pusaka. Kenapa? Tinggal sekarang saya panggil jin. Setengah menit datang lalu saya minta kepada jin. Jin, coba bawa kamu HP ini keliling-keliling masjid ini 3 kali. Pegang ke si jin si HP itu. Lalu dia keliling-keliling gitu 3 kali. Yang akan Bapak saksikan apa? HP melayang. Dan si jin dalam wujud asli nama teka tingali. Loh, HP melayang. Lalu Bapak cerita ke sini, cerita ke sana, pulang dari Masjid Istiqomah, sampailah berita ke wartawan. Terusnya akhirnya wartawan memberitakan bahwa Pak Atian punya HP keramat pusaka bisa melayang di Masjid Istiqomah. Maka mulai besok bolehlah datang orang ke rumah saya untuk minta berkah dari HP ini.
supaya semuanya kebagian berkah dari HP ini, maka HP ini saya masukkan ke dalam drum berisi air, terus barenang cai saeutik ewang itu kan. Nah, itu mereka pun minum cai HP berkah itu. Mudah Pak, tersesat orang itu. HP naon lah peso dapur ku saya kukurlingan gampang Pak. Bisa saya lakukan sekarang? Bisa. Untuk manggil jinnya. Dalam hitungan detik saya panggil datang. Yang enggak saya mampu melakukan itu, nyuruh dia bawa HP ini kukurlingan. Kunaon? Pasti dia akan mengatakan pada saya, "Wani piro? Enak saja kamu manggil saya ke sini terus nyuruh-nyuruh saya. Apa bayarannya?" Pasti yang dia tuntut kepada saya persyaratan-persyaratan yang akan membawa saya nauzubillah pada kemusyrikan. Sadiakeun ieu, maca ieu, sembahkan ini kepada Mbah Jamrong atau naon lah pada sebagainya. Saya harus musyrik, Pak. Maka tidak ada orang bermain dengan ini kecuali dia akan terbawa kepada kemusyrikan dan kekufuran. Gak mungkin si setan itu memang mencari kapan saat dia bisa menyesatkan manusia. Akhirnya digeroan, datang pisan, mereka gancang pisan untuk datang itu. Asa dipangmukakeun panto kan itu. Untuk main sihir dan sebagainya seperti itu. Maka sesatlah manusia itu. Udah ningali HP gitu. Mari kita lanjutkan, Pak. Sampai jam 9 aja lah ya. Ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Atau sebelum situ, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Dan si tukang-tukang sihir dengan permainan bantuan setannya itu tidak akan pernah bisa memberi mudarat kepada seseorang tanpa izin Allah. Bagaimanapun hebatnya dia main dengan jin itu, dengan ilmu sihirnya, untuk mencelakakan kita, nauzubillah, tidak akan bisa mempan kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau begitu, kepada siapa kita harus berlindung? Tinggal berlindung kepada Allah, selesai. Begitu kita berlindung pada Allah dan Allah melindungi kita, ya selesai, Pak. Selesai. Gak akan mungkin ilmu sihir itu bisa. Maka kalau kita tidak ingin kena ilmu-ilmu jahat ini, ilmu setan ini, ya tidak ada cara lain kecuali kita berlindung pada Allah. Makanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Di antaranya wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka telah mempelajari ilmu yang membawa mudarat bagi mereka sendiri dan tidak sedikit pun memberi manfaat. Ya, enggak ada mudarat, jelas mereka jadi kafir, jadi musyrik, Pak. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, ya kekal di neraka. Dan apakah mereka menikmati dunia? Tidak ada. Coba saja kita lihat itu orang yang terkait dengan ilmu sihir ini. Kerja dia itu ya mencari mangsa, Pak, manusia yang bisa ditipu gitu ya. Lalu kemudian biasanya orangnya itu penampilan wajahnya itu sudah lain, Pak. Kita melihat itu seperti manusia lagi. Bawaannya itu bawaan yang aneh lah gitu ya. Wajahnya saja sudah lain. Orang-orang yang biasa melaksanakan ilmu-ilmu semacam ini. Sok tingali gerak datang ke dukun-dukun, sepeda wajahnya Pak. Wajah-wajah yang sering berurusan dengan setan itu memang
sudah lain. Coba aja bisa kelihatan itu perbedaannya. Dan biasanya hidupnya pun nggak bahagia hidupannya. Bagaimana mungkin bisa bahagia hidup orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan anak keturunannya pun biasanya ngararaco, Pak. Karena tidak terdidik atau terdidik dalam dunia nukarar itu. Dan biasanya tidak sedikit mereka yang mati dalam keadaan fakir, miskin, tebarogana naon. Bahkan penyakit-penyakit berat dialami oleh mereka dan sebagainya. Itu sebagai hukuman di dunia, belum lagi hukuman-hukuman Allah di akhirat nanti. Karena mereka sudah kufur dan mengajarkan kekufuran kepada orang lain. Nah, dari sisi ini seperti halnya kemarin waktu kita membahas masalah musyrik, betapa luar biasa masih banyaknya orang-orang yang mengaku Islam tapi sudah terjerumus dalam kekufuran dalam dunia ilmu sihir semacam ini. Ya kan? Santuna mereka tuh ya ngaraku muslim lah gitu ya. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, ya marilah kita menyelamatkan diri kita dari ilmu jahat ini, ilmu setan ini, dengan kita menjadi orang-orang yang kira-kira menurut Allah pantas untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena berbahayanya kan begini, Pak. Kita kan tidak akan pernah tahu siapa yang menyihir kita. Ya kan? Karena dia tidak perlu ada di hadapan kita. Dia bisa tinggal di Jakarta tapi menyihir orang di Bandung. Loh yang bekerja kan si setan, si jin itu. Jadi boro-boro kita bisa tahu siapa sebenarnya yang melakukan ini kepada saya. Nah, itu berbahayanya, Pak. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam surat Al-Falaq itu membimbing kita untuk meminta perlindungan Allah. Kenapa dari masalah ini? Ya kita nggak tahu, Pak. Kalau menghadapi orang yang mau membunuh kita masih bisa nyingcat, masih bisa lompat dan sebagainya. Tahu kelihatan orang itu. Atau kita tahu ada orang memang benci pada kita bisa menghindar dan sebagainya. Atau kita misalnya tahu kalau malam ini nggak aman, terus kita tidak keluar malam atau minta didampingi orang dan sebagainya. Hari sihir, kita nggak tahu kapan dia mau nyihir, siapa yang mau nyihir kita. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya sekarang bagaimana supaya kita dilindungi oleh Allah? Ya kita harus menjadi orang yang saleh. Karena kalau kita tidak menjadi orang yang soleh, mau maca ta'awudz seberapa kali percuma. Saya ambil contoh ini. Ada orang kesurupan. Katanya orang ini kemasukan setan. Kalau saya tidak sependapat. Setan nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita, Pak. Lalu menguasai kita, nggak bisa. Kalau setan bisa masuk ke dalam tubuh kita, berarti dalam tubuh kita ada dua roh. Nah, ketika orang itu berbuat jahat misalnya, siapa yang harus bertanggung jawab? Roh yang mana yang bertanggung jawab? Si setan atau orang itu? Jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan kesurupan itu? Orang itu terpengaruh jiwanya oleh bisikan setan. Sehingga dia terpengaruh dengan jiwa-wisunya itu sangat luar biasa, sehingga dia terpengaruh, jiwanya goncang, ngawur jadi kemana-mana. Ya, itu kesurupan itu. Maka cara membantu orang ini dengan hadirnya kita membaca bacaan misalnya Falak bin Nas atau membaca ayat kursi atau pokoknya kita menyebut nama Allah, setan ini akan lari. Dengan demikian dia akan berhenti membisiki yang bersangkutan. Tapi ada gitu kan orang kesurupan, datang seseorang dibacakan ayat kursi. Malah nyungsirikeun anu kasurupan teh. Saga apal cenah eta mah ayat kursi pan jeung didinya mah saralah dimacana dicek nu kasurupan itu kan.
Ini gimana kata Rasul baca sebut nama Allah setan sudah lari. Ya mah ayat kursi ngadon disengserikeun. Yang salah bukan ayat kursinya. Yang salah orang yang membacanya tidak punya wibawa di depan setan. Dah si setan lagi apaleun. Emangnya saya teu apal saha di dinya? Saya tara salat di dinya sarua teu salat. Saya maksiat didinya sarua sok maksiat. Cik sesama setan ulah saling mengganggu ulah bari teu kitu. Wibawa Pak depan setan itu. Tapi coba kalau yang datang itu bapak-bapak dan ibu-ibu di sini nu saroleh kieu. Mungkin baru datang saja dia sudah lari, Pak. Baru datang saja mungkin belum dibacain apa-apa sudah lompat ku solehna bapak gitu kan. Solehnya ibu. Jadi kalau orang teh soleh, hayo maca ayat kursi. Adon disengserikeun itu. Maka untuk supaya kita dilindungi oleh Allah, jadilah kita orang yang soleh supaya kita patut untuk oleh Allah dilindungi. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh sehingga kita selamat di dunia sampai selamat di akhirat nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.